Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Masih semangat? Masih semangat ya? Oke. Siap untuk pelajaran hari ini? Apa ada yang ngantuk? Kalau ada yang ngantuk silakan ke kamar mandi, cuci muka dulu ya. Kalau sudah siap, kita lakukan pembelajaran. Tidak ada. Lanjut. Oke. Sebelum kita belajar hari ini, Bapak akan menanyakan dulu, apakah sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap, kita mulai ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita belajar hari ini bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Pak, hari ini ada yang tidak masuk ke toilet sini? Apa masuk semua? Masuk semua ya. Oke. Oke, hari ini Bapak akan menyampaikan yaitu berpikir komputasional di materi itu tentang pencarian data. Tapi sebelumnya masih ingat pelajaran yang sebelumnya? Masih ingat? Masih ingat apa belum? Lupa? Lupa. Oke. Kalau lupa saya ingatkan kembali ya. Kemarin bahas tentang 4 pilar dalam berpikir komputasi. Coba Mas yang depan ini. Namanya siapa Mas? Kadafi. Apa saja 4 pilar dalam berpikir komputasi Mas? Dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, beri tangan untuk Mas. Ya. Oke, terima kasih sudah ingat pelajaran yang kemarin saya terangkan ya. Kalian yang lain juga gitu harus ingat pelajaran yang kemarin, jangan sampai lupa ya. Selanjutnya ini ada suatu pertanyaan ya, yaitu bagaimana kalian cari file di HP atau di laptop? Bagaimana ya? Misal kalian habis foto ya, foto cekrek ya. Terus kira-kira nyarinya ini susah atau gampang? Ketika habis kalian foto ya? Gampang. Kenapa nggak bisa gampang? Di galeri. Kalau di galeri, oke, karena sudah ada warnanya ya. Sudah ada tempatnya, maka pencariannya sangat mudah karena langsung kita menuju galeri. Bagus ya. Misalkan tidak ada galeri ya, filenya kayak kalau di laptop misalkan tiba-tiba habis download terus besoknya mau dicari, kira-kira masihnya tetap ada kalau di laptop? Kira-kira lupa. Makanya harus kalian sediakan tempatnya dulu dan jangan lupa diingat filenya disimpan di mana agar mencarinya itu lebih gampang dan cepat ya. Oke, lanjut. Ini pelajaran hari ini yang harus kalian pahami. Yang pertama menjelaskan konsep linear searching sama binary searching. Terus mengimplementasikan algoritma pencarian sederhana. Nanti kalian bisa implementasikan ya. Apa nih? Oke, lanjut ya. Ulang lagi, mengapa algoritma pencarian sangat penting ya. Jadi setiap hari kita ini memegang HP ya. Terus pasti menyimpan berbagai macam yang misalkan nomor handphone ya, menyimpan file dan seterusnya. Terus di marketplace, di toko oranye atau di toko hijau, kalian pasti kalau mencari produk, kenapa kok bisa cepat ya?
Terus mencari artikel juga gitu. Kenapa kok banyak sekali pilihan? Ya. Tapi kalian harus memilih salah satu. Ya. Misalkan di HP itu menemukan teman atau keluarga dalam daftar yang panjang. Kalau dicari satu persatu, lama apa cepat? Silakan. Ya. Terus menemukan barang yang diinginkan di ribuan pilihan di marketplace. Kalian kan tinggal ketik saja, nanti barangnya akan muncul. Terus artikel di Google mengakses informasi relevan dari jutaan halaman webnya. Jadi kita akan nanti dihubungkan dengan pencarian menggunakan AI. Next. Konsep dasar pencarian data linear vs binary. Ya. Kalau linear itu datanya harus acak, ya. Datanya acak, tapi datanya kecil, maksudnya pencariannya skalanya kecil, ya. Kalau binary searching, jadi meriksa setiap elemen satu per satu sampai ketemu. Nah itu namanya linear searching. Contohnya misalkan yang paling gampang yaitu daftar absen di kelas, ya. Misalkan kalian ada daftar absen, pastikan kalian, misalkan saya cari namanya ini, pasti harus diurutkan dulu. Setelah itu baru ke temu namanya si A atau si B. Jadi cek satu per satu, datanya tidak urut dan daftarnya dalam ukuran yang kecil. Selanjutnya binary searching, membagi daftar menjadi dua secara berulang, hanya fokus pada targetnya. Ya, yang lain yang tidak relevan maka akan diabaikan. Kapan digunakan? Nah, digunakan ini untuk data yang ukurannya besar dan terurut, itu bedanya. Halo? Masih menyimak ya? Oke, coba kita main sedikit sama Mas ini lagi yang depan. Permainan gini ya. Misalkan saya menyimpan data dulu, dan datanya masnya harus tebak angka, ya. Jadi kita main game tebak angka. Misalkan saya simpan dulu, terus masnya bilang angka berapa. Siap? Oke. Silakan ditebak. 4. Terlalu kecil. 8. Terlalu kecil. 20. Terlalu besar. 15. Terlalu besar. 12. Terlalu besar. 9. Terlalu kecil. 10. Oke, jawabannya benar. Nah, itu contoh dari linear searching. Ya, jadi kita menggunakan game tebak-tebakan. Nah, nanti itu bisa diaplikasikan di aplikasi misalkan ChatGPT atau ini atau Scratch atau yang lain. Kalau linear searching, binary searching itu contohnya seperti daftar isi, ya. Ketika buka atau mencari sesuatu, kita cukup lihat daftar isinya, terus halaman berapa, kan gitu ya. Baru langsung menuju ke halaman tersebut, itu namanya binary searching. Jadi fokus pada target. Nah, kalau digambarkan di sini, misalkan ada data yang terurut dari 0 sampai 10, targetnya misalkan angka 5. Nah, nanti fokusnya ya pada target, yaitu angka 5. Berapa langkah pencariannya sampai ketemu? Nah, itu nanti. Kalau yang binary juga sama, linear juga sama. Berapa langkah sampai ketemu? Nah, itu nanti gitu, ya. Paham? Oke, paham ya? Oke, selanjutnya Bapak akan melakukan bentuk kelompok dulu, ya. Itu bentuk kelompok. Bentuk kelompoknya pakai speed saja, ya. Ya, maksimal 1, karena jumlahnya di sini 30, maka satu kelompoknya 5. Ya. Jadi kita speed dulu. Oke, sudah beri memori. Oke, kelompok 1 dan sampai kelompok seterusnya, silakan kalian tuh bisa scan atau buka link tersebut, ya. Silakan. Nah,
Sudah di scan? Oh, sudah. Atau linknya tersebut? Ada yang nggak bisa buka linknya? Ada yang error linknya atau salah ketik? Oke, sudah bisa semua ya? Oke, saya lanjutkan. Tugas kalian ya, yang pertama nanti ada aktivitas akhlaknya ya. Simulasi mencari nama dalam daftar yang acak vs daftar yang urut. Rasakan perbedaan efisiensinya secara langsung. Jadi yang pertama langsung diisi di LKPD tentang akhlaknya, yaitu mencari daftar yang acak dan daftar yang urut, linear searching sama binary searching. Setelah itu nanti ada aktivitas coding sederhana menggunakan Python untuk mengimplementasikan algoritma linear searching dan binary searching. Menggunakan ChatGPT atau Gemini atau nanti bisa tambahan menggunakan Google Colab. Atau kalau kesulitan login menggunakan email, nanti tambahan ya pakai Programmis yang online ya, online compiler. Kira-kira ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Halo? Aman, Pak. Aman? Nah, kalau masih kurang jelas nanti bisa ditanyakan ya, bagaimana LKPD yang belum paham. Oke. Setelah itu nanti tiap kelompok akan presentasi ya, presentasi maju untuk mempresentasikan tugasnya masing-masing. Saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan. Yang tak dulu ya, yang akhlak dulu silakan. Oke. Dan pre-memory. Oke. Selanjutnya kelompok 1 silakan untuk presentasi. Ya, kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Oke. Kalau sudah, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain bisa menambahkan atau bisa memberikan kritik atau saran dari presentasi kelompok 1, misalkan dari cara presentasinya, cara menyampaikannya, cara urutannya. Apakah ada yang mau menambahkan atau mengkritik dari kelompok 1? Halo? Hai. Laku semua, Pak. Oke, mungkin terlalu renyah nih. Lanjut ya. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang sudah melakukan presentasi. Beri tepuk tangan untuk kepada kalian semuanya. Oke. Oke, jadi integrasi coding nanti yang yang menggunakan Google Colab atau Programmis yang LKPD yang implementasi ini, nanti tinggal di copy saja caranya ya. Tadi masih unplug ya, jadi silakan kalau ada yang kurang paham nanti saya demonstrasikan. Misalkan seperti ini ya, saya demonstrasikan sebentar untuk yang codingnya. Untuk yang coding kalian langsung bisa buka, karena susah login ya, kalian pakai ini aja. Susah login pakai email, tanpa login. Programmis ya, Python. Nah ini aja, yang paling atas ya. Nah, ini file yang ada di LKPD silakan langsung di copy paste ya, kalau sudah siapkan. Jadi tinggal di copy paste ke sini tanpa kalian menggunakan login ya. Untuk filenya ini saya contohkan dulu ya.
Nah, ini yang eksperimen kodenya, tinggal nanti di copy saja seperti ini. Oke, caranya salin, terus nanti di copy paste. Ada yang belum bisa copy paste? Ada? Siapa yang nggak ngerti copy paste? Nah, kalau kesulitan, nah di sini kita akan praktek tentang linear searching. Misalkan di situ ada datanya 12, 5, 9, 1, 20 dan seterusnya. Targetnya angka 15. Jadi nanti 15 ini posisi keberapa? Nah, kita run langsung saja. Ini ya. Maka outputnya Pak error. Nah, ayo dicari yang error yang mana. Di sini yang error yaitu baris kedua atau ke satu? Satu. Ke satu. Berarti yang ini. Kira-kira yang salah apanya? Di sini ada namanya file my.py. Oh, line 2, sorry ya, line 2 di inprint ya. Dan kita lihat di LKPD baris kedua. Coba di copy ulang aja. Coba dirang lagi. Nah, ini tugas kalian. Kenapa kok error? Nanti dicari ya. Tambah pusing. Nah, ini nanti coba kenapa kok error ya? Bisa gunakan ChatGPT atau Gemini. Oke? Oke. Kita lanjutkan. Sudah cukup ya untuk penjelasan tentang demonstrasi dari LKPD-nya. Jadi kenapa sih kita harus mengimplementasikan ke AI ya? Karena sekarang platform seperti Google atau Shopee atau Tokopedia menggunakan pencarian cepat dan rekomendasi produk. Semua itu berkat algoritma pencarian canggih yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan. Contoh kalau kalian habis buka TikTok, buka Shopee atau buka Instagram, yang pernah kalian cari otomatis akan muncul atau tampil di media sosial kalian masing-masing. Ya. Oke, selanjutnya kita akan post test ya. Silakan anak-anak ketikkan alamat itu, monggo. Ayo semuanya dibuka HP-nya. Bawa HP semua kan ya? Ya, Pak. Oke, ayo monggo silakan. Tuh, kahot.it/join. Silakan, monggo dicoba. Buka Google Chrome-nya. Gak punya paket. Oke, sudah diketik? Sudah? kahot.it/join. Oke, bisa di scan nanti ya atau langsung di yang itu pinnya itu ya, silakan pinnya dimasukkan. Untuk namanya pakai nama panggilan saja, ya.
Oke, karakternya bebas. Oke, dan kita mulai saja langsung misalkan ya. Saya cepatkan. Oke, sudah siap yang barusan? Cuma 3 ya. Oke, silakan langsung dijawab di HP-nya. Oke. Oke, sudah play memori saja. Nah, ini sudah dijawab. Oke, sudah selesai. Oke, terima kasih kalian sudah melakukan pretest ya. Hasil pretest itu bukan menjamin bahwa kalian benar-benar paham atau belum ya. Tapi nanti akan saya ulang lagi pretestnya sampai 3 kali ya. Kira-kira apa yang materi yang saya jelaskan ini kalian paham atau tidak? Oke, sekarang kita melakukan refleksi ya. Jadi di sini ringkasan dari pembelajaran ya. Perbedaan landasan antara linear searching dan binary searching. Terus bagaimana algoritma ini diterapkan dalam kehidupan nyata dan teknologi AI. Apakah pelajaran yang hari ini saya ajarkan kepada kalian sesuai dengan tujuan pembelajaran? Apakah sesuai? Sesuai. Ya. Apakah kalian kesulitan dalam menerima pembelajaran hari ini? Aman, Pak. Aman, oke. Ini ada pertanyaan refleksi. Jika kamu membuat sebuah aplikasi pencarian data untuk sekolah, algoritma apa yang kamu pilih? Apa? Ada yang bisa jawab? Karena dia ada 2 pilihan tadi, algoritma pencarian. Jika kamu nanti ya membuat sebuah aplikasi pencarian data untuk sekolah, pakai yang apa? Linear apa yang binary? Linear, oke, bagus. Karena binary ini sangat cepat dan datanya harus besar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau saya dalam mengajar terlalu cepat atau ada yang belum dimengerti, saya mohon maaf. Kurang lebihnya. Oh ya, untuk pelajaran berikutnya tentang sorting ya. Nanti sorting ada bubble sort, digit sort, selection sort dan merge sort. Itu ya untuk pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.